Halo, aku Alfa Grandisya Mahardi, mahasiswa Universitas Maliko Saleh, program studi agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini aku akan menjelaskan proses manajemen resiko yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution SST MP. Sebelum kita lanjut ke materi utama kita tentang proses manajemen resiko, perlu kita ketahui manajemen resiko itu sendiri fungsinya atau tujuannya untuk apa. Nah, di sini manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga kita bisa memperoleh kinerja hasil yang paling optimal. Jadi manajemen risiko ini adalah sesuatu hal yang mampu mengelola atau melihat bagaimana kinerja hasil kerja kita yang paling optimal. Nah, itulah tujuan manajemen risiko. Organisasi seringkali secara sengaja mengambil risiko tertentu karena melihat potensi keuntungan di balik risiko tersebut. Jadi eh, perusahaan itu seringkali melihat adanya sebuah risiko, walaupun risiko tersebut besar kecil, tapi yang membedakan perusahaan tersebut, mereka menganggap risiko itu sebagai potensi. Jadi itu bisa dua, menguntungkan atau tidak. Bagaimana mengelola risikonya sehingga menghasilkan keuntungan. Ya itu yang balik ke tujuan awalnya, mendapatkan hasil yang paling optimal. Berikut merupakan bagan dari risiko itu eh, bagaimana proses manajemen risiko tersebut dapat terjadi. Kita bisa lihat di sini eh, bagan proses manajemen risiko terstruktur dan saling berkaitan mulai dari atas hingga bawah. Nah, kita mulai dari penetapan suatu konteks. Jadi, dalam sebuah proses manajemen resiko, ketika kita ingin mengelola resiko, kita harus menetapkan suatu konteksnya, menetapkan eh, apa konteks dari manajemen resiko yang mau kita lakukan. Baru tuh bagian kiri dan kanan itu ada komunikasi dan konsultasi. Baru bagian kanan pemantauan dan tinjauan. Nah, hal ini saling berkaitan. Uh, Kemudian uh, penetapan suatu konteks turun ke melakukan penilaian resiko yang dimana di dalam penilaian resiko ini terdapat beberapa hal atau beberapa turunannya yang perlu kita ketahui dan perlu kita terapkan. Yang mulai dari yang pertama itu adalah identifikasi resiko. Baru yang kedua adalah analisis resiko. Yang ketiga evaluasi resiko. Dan yang terakhir adalah perlakuan resiko. Nah, di mana ini semua merupakan proses manajemen resiko. Perlu kita ketahui, ketika kita melakukan penetapan suatu konsep dalam proses manajemen resiko, ini berkaitan dengan bagaimana cara kita komunikasi, bagaimana cara kita konsultasi, bagaimana kita melakukan pemantauan terhadap risiko tersebut, terhadap pengelolaan atau terhadap manajemen risikonya, baru bagaimana tinjauannya. Ah, nah, semua hal tersebutlah eh, harus dilakukan secara bersamaan. Nah, dari langkah awal sampai langkah akhir yang terdapat di bagan ini merupakan proses manajemen risiko. Kita lihat yang awalnya kita ngira manajemen risiko itu alah gampang. Nah, ternyata itu cukup kompleks dan ada berbagai komponen-komponen penting yang ada di dalamnya. Yang kalau kita tidak tahu, kita hanya menganggapnya itu hal yang biasa. Oh, manajemen risiko, oh kayak gini, oh ngelola resiko doang. Padahal ada langkah-langkah, ada hal-hal penting seperti konsultasi, komunikasi, pemantauan dan tinjauan. Itulah tadi bagan proses manajemen risiko. Selanjutnya adalah rincian proses manajemen risiko itu bagaimana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan secara rinci proses manajemen risiko itu bagaimana. Tadi kan kita udah jelasin bagan-bagannya, yang penting-pentingnya bahwa udah kita ketahui di dalam bagan tersebut dalam melakukan proses manajemen risiko itu saling terkait antara komunikasi, konsultasi, pemantauan dan tinjauan.
Nah, di sini bakalan lebih spesifik, bakal lebih terperinci. Yang pertama, proses manajemen resiko, komunikasi dan konsultasi. Nah, dalam komunikasi dan konsultasi itu terdapat beberapa bentuk-bentuknya. Yang pertama itu rapat berkala. Artinya nih rapat dilakukan secara berulang-ulang atau tersusun atau terjadwal. Baru rapat rapat insidensial, baru fokus group discussion. Bagaimana kita membuat kelompok-kelompok yang mendiskusikan suatu hal. Baru tuh forum pengelolaan resiko. Di dalam forum itu ya kita lakukan pengelolaan resikonya bagaimana, di mana resikonya, apa-apa aja resikonya, bagaimana cara mengelola risiko tersebut. Selanjutnya penetapan konteks risiko. Nah, tahapan penetapan konteks ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, menentukan ruang lingkup dan periode penerapan. Artinya itu kita tentukan skala atau lingkarannya. Kita mengelola risiko ini sampai di mana, baru tuh periode penerapan atau waktunya kapan mau kita terapkan. Setelah kita lihat, oh resikonya ini bakalan terjadi, misal di masa depan, ya kita lihat kapan waktu penerapannya. Kalau di masa depan berarti kan kita harus menerapkannya dari sekarang biar risiko tersebut dapat diatasi. Baru tuh manajemen risiko, baru tuh menetapkan sasaran organisasi. Nah, dari proses manajemen risiko ini, apa sasaran organisasi? Misal sasarannya mau kinerjanya optimal, misalnya program kerjanya itu berjalan. Nah, untuk berjalannya program kerja atau hasil kerjanya maksimal, itu kan bakalan kita analisis risiko-risiko apa aja yang bakalan terjadi, entah hambatan-hambatan apa aja yang terjadi, terus halangan-halangan apa aja, itu kan harus kita lihat juga untuk menetapkan sasaran organisasi. Misal sasarannya mau berhasil program kerjanya, ya kita tuh harus manajemen risiko apa-apa aja yang bisa menghambat kinerja atau hasil kinerja organisasi kita. Baru menetapkan struktur unit pemilik risiko atau UPR. Nah, ini kita membentuk unit pemilik risiko. Baru mengidentifikasi stakeholder, siapa-siapa aja yang berkaitan, siapa-siapa aja yang uh, maksudnya pihak-pihak mana saja yang berkaitan. Itu mengidentifikasi peraturan perundang-undangan. Perlu kita ketahui dalam mengelola suatu risiko itu kan harus perlu tetap kita lihat tuh landasannya melenceng nggak dari undang-undang, sesuai nggak dari undang-undang. Itulah alasannya kenapa kita harus mengidentifikasi peraturan perundang-undangan. Ketika kita ingin mengambil atau mengelola risiko dan kita udah dapat solusinya, kita mau menerapkannya, kita harus melihat sesuai nggak sama peraturan perundang-undangan, sesuai nggak sama hukum-hukum yang ada di Indonesia. Baru menetapkan kategori risiko. Kita tahu sendiri kan risiko tuh ada risiko kecil, risiko sedang, risiko besar. Nah, tetapi dulu ini masuk kategori risiko kemana, ini masuk kemana, ini gimana cara penanggulangannya, risikonya. Baru menetapkan kriteria risiko. Yang dimana kriteria ini ada kriteria kemungkinan terjadinya risiko, baru sama kriteria dampak. Baru tuh yang terakhir adalah menentukan matriks analisis risiko dan level risiko. Ya bagaimana kita memeta-metakannya, maksudnya dikelompok-kelompokkan. Baru tuh setelah dikelompok-kelompokkan gimana kita lihatnya, kita analisis. Dari kita analisis kan kita tahu tuh level risikonya di mana, terus masuk ke kelompok apa, bagaimana cara penanggulangannya, terus apa-apa aja yang perlu dilakukan, sehingga dalam melakukan proses manajemen risiko ini itu tepat. Ya balik lagi, kita mau sasaran organisasi yang misalnya kita mau outputnya itu yang optimal, berarti kan kita harus sebelum mendapatkan hasil yang optimal kita harus melakukan proses yang maksimal. Jadi kalau kita proses kita maksimal dalam manajemen risiko, pasti hasil yang kita dapatkan itu optimal. Nah, dapat kita lihat pada slide di sini ada yang namanya matriks analisis risiko. Bisa kita lihat matriks analisis risiko, ada level dampaknya, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Di mana level 1 itu berarti kan tidak signifikan. Baru level 2 berarti kecil, level 3 berarti sedang,
level 4 besar, dan level 5 adalah katastrof. Nah, itu level dampak. Kita lihat lagi di itu ada level kemungkinan. Level 1, level 2, level 3, level 4 dan level 5. Yang dimana level 1 itu sangat jarang, level 2 jarang, level 3 mungkin, level 4 kemungkinan besar, dan level 5 hampir pasti. Nah, misalnya kita contohkan itu ya, level dampaknya itu berada di 1, terus level kemungkinan nilainya 9. Baru tuh level dampaknya itu kecil, baru kemungkinannya eh, kemungkinannya itu 5 hampir pasti. Nah, perlu kita lihat semakin besar level dampak dan level kemungkinannya, itu angkanya akan menunjukkan semakin besar. Contoh, ketika level kemungkinannya itu 5 dan level dampaknya adalah 5, kita lihat nilai yang dikeluarkan adalah 25. 25. Begitu sebaliknya, ketika level kemungkinannya kecil dan level dampaknya kecil, itu akan menghasilkan nilai yang kecil. Contoh, level kemungkinan 1 sangat atau disebut sangat jarang, dan level dampaknya itu tidak signifikan. Nah, itu kan menghasilkan angka 1, yang dimana angka yang kecil itu berwarnakan biru. Baru eh, angka selanjutnya itu berwarna hijau untuk menandakan dari yang kecil, sedang, baru kuning, oranye, hingga angka yang eh, ang, hingga warna merah itu menandakan angka yang sudah besar atau risikonya ini sudah serius dan besar. Nah, di sini dapat kita perjelas lagi dari slide sebelumnya, bahwasanya di dalam level resiko itu terdapat warna-warnanya. Contoh, level resiko 1 atau sangat rendah, itu besaran resiko, angka resikonya itu 1 sampai 5 dan berwarna biru. Nah, untuk rendah atau nomor 2, besar resikonya bernilai 6 sampai 11, hijau. Baru level resiko sedang berangkat 3, besar resikonya 12 sampai 15 itu berwarna kuning. Baru level resiko tinggi atau berangkakan 4, besar resikonya itu mulai dari 16 sampai 19 dan berwarna merah dan berwarna orange. Nah, untuk level sangat tinggi atau berada di angka 5, itu besar resikonya itu 20 sampai 25, dan di mana itu warnanya itu adalah berwarna merah. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa untuk level resiko paling paling rendah itu berwarna biru, sedangkan paling tinggi itu berwarna merah. Dan angkanya itu dimulai dari 1 hingga 25, di mana angka 25 merupakan angka paling tinggi dan sebaliknya angka 1 merupakan angka paling kecil. Oke, selanjutnya adalah menetapkan selera resiko, di mana dalam menetapkan selera resiko untuk setiap kategori itu digolongkan atas 3, di mana dalam penetapannya itu terdapat beberapa level. Yang pertama itu resiko pada level eh, resiko pada level rendah dan sangat rendah, dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi resiko. Artinya ketika kita memiliki resiko, tetapi resiko itu levelnya rendah dan sangat atau bahkan sangat rendah, itu dapat kita terima atau gimana ya bahasanya, legowo aja. Ya udah, resikonya nggak terlalu gede, biarin aja terjadi. Jadi nggak perlu proses mitigasi resiko kayak proses manajemen resiko yang di awal yang cukup kompleks gitu. Jadi harus kita identifikasi masalahnya, harus kita cari tahu, ini harus kita kelompokkan ke dalam resiko mana, karena kita udah tahu ini resikonya rendah, terus kemungkinan terburuk yang kita dapat itu atau dampak negatifnya itu kecil. Jadi ya udah, cara cara ininya adalah dengan diterima dan nggak perlu lakukan mitigasi resiko. Kenapa nggak perlu kita lakukan? Karena ya buang-buang waktu aja gitu. Karena dampak yang diberikan atau levelnya itu kecil. Kayak misalnya gimana ya? Kayak misalnya kalau kita hmm, kayak misalnya kalau kita eh, apa ya? Kalau misalnya kayak kita eh, resiko. Nah, kalau misalnya kita eh, tidak memakai baju ketika tidur, itu kan resikonya rendah gitu kan. Atau udah bisa diterima lah gitu kalau misalnya bahwasanya kalau kita tidur nggak pakai baju kan bakal masuk angin. Nah, itu nggak perlu kita lakuin apa kayak mitigasi risiko yang cukup ribet. Cuman kan eh,
harus kita terima kalau kita nggak pakai baju kita bakal masuk angin atau sakit. Tapi kalau kita lakukan uh, kita memakai baju, kita tidak bakalan sakit, tidak bakalan bukan tidak bakalan sakit sih, tidak mengurangin mengurangin yang namanya terjadinya masuk angin. Nah, kemudian itu resiko dengan level sedang hingga sangat tinggi. Nah, ini harus ditanganin untuk menurunkan level resikonya. Jadi, ketika sebuah level resiko itu sudah di tahap sedang menuju tinggi, itu perlu dilakukan penanganan. Agar apa? Agar resiko tersebut bisa turun levelnya. Sehingga ketika level level resikonya turun, penanganannya juga turun. Penanganannya turun, dampaknya turun. Terus apa yang kita dapat? Ya hasilnya bakalan terbaik karena jumlah level resikonya udah menurun sehingga kita tidak perlu mendapatkan dampak yang buruk. Nah, selanjutnya adalah selera resiko tersebut digambarkan yang dapat dilihat pada modul. Selanjutnya adalah penilaian resiko. Di mana dalam melakukan penilaian resiko ada beberapa poin-poin penting yang terdapat di dalamnya ketika kita melakukan penilaian terhadap resiko. Di mana poin pertama itu adalah identifikasi resiko. Di sini tuh bagaimana kita mengidentifikasi, bagaimana kita menjabarkan, bagaimana kita uh, men, menjelaskan atau lebih mendetailkan resiko tersebut. Apa resikonya, apa level resikonya. Baru selanjutnya adalah analisis resiko. Ketika kita sudah mengidentifikasi atau sudah mengetahui beberapa hal penting dari yang udah kita lakukan adalah identifikasi resiko, kita analisis resikonya. Selanjutnya adalah mengestimasi level kemungkinan resiko. Nah, seperti yang udah kita tahu pada slide berikutnya kan terdapat level kemungkinan resiko. Nah, kita lihat masuk ke level berapa kemungkinan resikonya. Begitu juga pada poin keempat mengestimasi level dampak resiko. Perlu kita ketahui level kemungkinan resiko dengan level dampak resiko itu berbeda ya. Itu merupakan dua hal yang beda. Makanya di sini dibuat di poin ketiga adalah level kemungkinan resiko dan di poin keempat adalah level dampak resiko. Baru selanjutnya adalah menentukan besaran resiko dan level resikonya. Yang selanjutnya adalah menyusun peta resiko. Nah, maksud dari menyusun peta resiko adalah kita lihat dari poin-poin yang udah kita lakukan, identifikasi, analisis resiko, estimasi level kemungkinan resiko, level dampak resiko, menentukan besaran level resiko. Ya udah kita petakan, kayak kita susun gini, kita lihat kan, udah kita jabarin satu-satu, kita lihat secara garis besar kan, atau gimana? Misalnya ini kan ibaratnya identifikasi resiko, ini analisis resiko, baru selanjutnya estimasi level kemungkinan resiko, level dampaknya. Nah, kita petakan gitu kan. Kita lihat. Nah, udah dapat kan gambaran umumnya, baru tahap selanjutnya adalah kita lihat resikonya atau yang biasa kita sebut ada evaluasi resiko. Dimana ketika melakukan evaluasi resiko, ada hal yang namanya menyusun prioritas resiko berdasarkan besaran resiko dan menentukan resiko utama. Itulah tadi bagaimana penilaian resiko yang di dalamnya terdapat beberapa poin-poin penting yang perlu dilakukan dalam melakukan penilaian resiko. Oke, kita masuk ke penanganan resiko. Penanganan risiko ini adalah bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita merespon risiko yang udah kita identifikasi, udah kita nilai pada slide sebelumnya. Nah, di sini kita lihat penanganan risiko. Memilih opsi penanganan risiko yang akan dijalankan dan opsi penanganan risiko dapat berupa ada 5 poin. Tetapi perlu kita ketahui dalam melakukan penanganan risiko, kita harus lihat dulu levelnya. Misalnya level rendah, sedang, atau level besar, itu kan penanganannya pasti beda dong. Mana mungkin bisa penanganan resiko besar, tapi misalnya resikonya besar, tapi penanganan resikonya yang diambil ada penanganan resiko yang kecil, kan nggak bisa, nggak bakalan terselesaikan atau nggak bakalan berjalan manajemen resikonya. Harus tepat, misalnya level resikonya besar berarti harus dilakukan penanganan resiko yang besar. Itu sebaliknya, misalnya level resikonya itu rendah, penanganan resikonya itu harus rendah juga. Jadi harus sama. Jadi ibaratnya
tepat gitu. Nah, kita masuk ke poin-poinnya. Yang pertama adalah mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Baru yang kedua adalah menurunkan dampak terjadinya risiko. Yang ketiga adalah mengalihkan risiko. Ini sebenarnya mengalihkan risiko itu sebenarnya risiko nggak bisa dialihkan sih. Lebih baik dihadapin atau menghindari risiko atau menerima risiko. Ya kita harus tahu gitu mana mana yang paling tepat misalnya untuk risiko ini ya mengurangi kemungkinan terjadi risikonya yang kayak kita jelaskan tadi adalah menurunkan level risikonya itu menurunkan dampak terjadi risiko baru mengalihkan risiko menghindari risiko menerima risiko bagaimana kalau misalnya tadi yang rendah kan misalnya levelnya rendah ya udah kita terima risiko orang levelnya rendah kemungkinan terjadinya kecil atau dampak yang diberikan itu kecil ya udah kita terima aja baru menghindari risiko tapi sebaiknya jangan menghindari risiko atau mengalihkan menghindari risiko jangan tapi mengalihkan risiko tuh bisa aja atau menggantikan atau mengalihkan risiko menurunkan dampak terjadi risiko mengurangi kemungkinan terjadi risiko ini kan banyak terjadi penanganannya ketika risiko tersebut itu levelnya berada di level yang besar karena mengurangi kemungkinan terjadi risiko itu merupakan penanganan untuk level risiko yang besar. Baru, opsi penanganan risiko dapat merupakan kombinasi beberapa opsi dan diarahkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Nah, perlu kita ketahui 5 poin ini tidak hanya satu aja misal menerima risiko. Bisa jadi kombinasi misal kayak setelah menerima risiko kita misalnya ketika mengalihkan risiko itu kan juga bisa menurunkan dampak terjadi risiko atau begitu sebaliknya. Betul prioritas opsi penanganan risiko yang dipilih berdasarkan urutan opsi penanganannya. Jadi sesuai urutan melakukan penanganan risiko tersebut. Bagaimana kita mengidentifikasi risiko tersebut, berarti bagaimana kita lakukan penanganan risiko yang tepat. Oke, kita masuk ke bagian penyusunan rencana tindak penanganan risiko atau disebut RTP. RTP bukan merupakan pengendalian internal yang sudah dilaksanakan. Pemilihan RTP harus mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai tambah yang diberikan bagi organisasi. RTP tersebut harus memuat informasi sebagai berikut. Ada 4 informasi. Yang pertama, kegiatan dan tahap kegiatan berdasarkan opsi penanganan yang dipilih. Artinya itu apa kegiatan yang mau kita lakukan untuk melakukan proses manajemen risiko ini. Terus bagaimana tahapan kegiatannya? Apakah sudah benar? Apakah sudah terstruktur? Apakah sudah memang kegiatan inilah untuk menjawab manajemen risikonya? Baru target output yang diharapkan atas kegiatan tersebut. Apa sasarannya? Apa tujuan kegiatan ini? Kegiatan tindak penanganan risikonya apa tujuannya? Baru tuh jadwal implementasi kegiatan penanganan risiko kapan dilakukan. Jangan pas risikonya udah terjadi baru dilakukan itu kan salah. Terus jangan juga risikonya udah mau terjadi baru kita lakukan kan kita harus melakukannya itu jauh-jauh hari harus kita persiapkan kapan melakukan kegiatan penanganan risikonya. Baru terakhir itu yang tidak kalah penting adalah penanggung jawab yang bersih unit yang bertanggung jawab dan unit pendukung akan setiap tahapan kegiatan penanganan. Jadi terstruktur di tahapan-tahapan kegiatan ada yang bertanggung jawab, ada yang namanya unit pendukung sehingga kegiatan atau tindak penanganan risiko tersebut itu berjalan efektif, optimal, sesuai sama yang kita harapkan. Pemantauan dan tinjauan. Nah, dalam melakukan pemantauan dan tinjauan ada 3 poin. Yang pertama itu pemantauan berkelanjutan atau ongoing monitoring. Yang kedua adalah pemantauan berkala dan yang terakhir ada tinjauan. Nah, di mana ketika kita melakukan pemantauan berkelanjutan itu ada waktunya misal kita mantaunya tuh seminggu sekali atau 2 hari sekali, 1 jam sekali. Misalnya juga kita lagi melakukan manajemen risiko gini ya, lagi melaksanakan kegiatannya, ya perlu juga kita lakukan pemantauan misalnya tak seminggu 2 kali, entah 3 kali, kita tinjau juga apakah udah sesuai kegiatan, kita tinjau juga apakah udah sesuai harapan, apakah udah mencapai target misalnya target di pertemuan ini atau di kegiatan ini entah 10% atau apa kita lihat juga apa udah sesuai. Oke, kita masuk ke dokumen manajemen risiko. Nah,
apa aja sih yang ada di dalam dokumen manajemen resiko, apa-apa aja ketika eh, disebutkan dokumen manajemen resiko. Nah, dokumen manajemen resiko itu ada dua. Yang pertama piagam manajemen resiko dan yang kedua adalah laporan manajemen resiko. Nah, di dalam piagam manajemen resiko dan laporan manajemen resiko terdapat beberapa poin-poin yang merupakan bagian dari hal tersebut. Nah, kita lihat piagam manajemen resiko. Piagam manajemen risiko itu apa sih? Nah, piagam manajemen risiko merupakan dokumen pernyataan pemilik risiko dalam melaksanakan manajemen risiko. Manajemen risiko yang dilampiri dengan formulir konteks manajemen risiko. Apa konteksnya? Itu formulir profil dan peta risikonya. Dan yang terakhir adalah profil penanganan risiko. Jadi di dalam piagam manajemen risiko itu terdapat apa sih konteks manajemen risikonya, baru tuh profil dan peta risikonya. Profil dan petanya baru tuh yang terakhir tuh kita lakukan penanganan, bagaimana formulir penanganan risiko tersebut. Nah, yang kedua adalah laporan manajemen risiko. Nah, dalam laporan manajemen risiko terdapat beberapa poin, yang dimana pada poin pertama adalah laporan manajemen risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait pengelolaan risiko kepada pemangku kepentingan. Nah, artinya ini merupakan laporan yang di dalamnya itu punya dokumen menyajikan informasi terkait atau informasi bagaimana cara mengelola risiko kepada pemangku kepentingannya. Misal kepada misalnya kita ambil contoh perusahaan kepada direkturnya bagaimana cara mengambil risikonya, bagaimana ininya kita kasih informasinya kepada pihak yang berkepentingan atau kepada pihak yang membutuhkan. Baru poin kedua adalah laporan manajemen risiko meliputi laporan pemantauan, laporan manajemen risiko insidental. Nah, artinya ini adalah laporan manajemen risiko ini merupakan laporan pemantauan. Kita pantau gimana sih berjalannya penanganan manajemen risikonya, bagaimana sih udah sampai mana, berapa persen lagi untuk mencapai target, apa aja yang kurang, apa aja yang udah dilakukan, terus bagaimana sejauh ini udah efektif atau belum, atau ada yang kurang atau belum, atau ada yang perlu ditambahin atau tidak. Nah, yang terakhir adalah mekanisme penyampaian dokumen manajemen risiko eh, sebagaimana yang ada pada di modul. Itu mekanisme penyampaian dokumen manajemen risiko itu bagaimana. Itu bisa dilihat di modul. Peran internal audit dalam proses manajemen risiko. Nah, perlu kita ketahui apa aja sih peran-peran internal atau orang-orang yang berkepentingan atau orang-orang yang berkaitan dalam proses manajemen risiko. Nah, di sini kita bisa lihat manajemen dan risk owner atau pemilik risiko ini memiliki peran yang sama-sama penting. Bukan berarti yang punya kepentingan atau pemilik risiko ini nggak ada perannya gitu. Jadi saling berperan atau saling berkaitan, di mana berperan dalam mengidentifikasi, mengkaji, dan mengelola risiko tersebut, yang menjalankan risiko tersebut, bagaimana bakalan terjadi. Berarti internal audit di sisi lain mempunyai pesan untuk memberikan keyakinan atau assurance kepada pimpinan, komite manajemen risiko, dan unit-unit terkait atas efektivitas sistem manajemen risiko. Jadi di sini kita kasih keyakinan bagaimana ya program ini udah berjalan, kita kasih tahu, kita kasih informasinya, kita yakinin kalau misalnya ini udah berjalan segini, ini hasilnya yang diberikan, tinggal kurang ini ketika kita lakukan akan memberikan dampak yang kita inginkan. Jadi kan sama-sama untung gitu. Baru tuh guna meyakinkan bahwa resiko organisasi utama telah dikelola secara baik. Nah, kita kasih tahu kalau misalnya pengelolaannya ini udah baik, tinggal dilanjutkan aja atau diselesaikan. Dan sistem pengendalian internal. Jadi semuanya ini saling berkaitan dan memiliki peran yang sama-sama penting, sehingga ketika peran ini berjalan itu akan memberikan hasil yang efektif, hasil yang optimal, dan tidak bakalan dan di kemudian hari resiko yang ditakutkan atau yang kita kelola itu tidak bakalan terjadi.
Oke, lanjutan peran internal audit dalam proses manajemen risiko. Di sini bisa kita lihat dalam melakukan perannya internal audit memiliki standar. Nah, ini standar ini dikatakan Standard for Professional Practice of Internal Auditing menyatakan bahwa internal audit dalam kaitan penggunaan metodologi audit berbasis risiko harus mempertimbangkan penilaian risiko di tingkat ada tingkat-tingkatnya. Jadi ketika kita ingin menilai atau melakukan audit yang berbasis risiko itu harus kita pertimbangkan ini penilaian risiko ini masuk ke tingkatan mana. Nah, di sini ada dua tingkatan, yaitu ada macro risk assessment dan micro risk assessment, di mana dua pendekatan ini memiliki dua penanganan yang berbeda atau dua cara yang berbeda. Jadi tidak bisa disatukan gitu. Jadi harus kita lihat juga gimana caranya. Nah, pada bagian macro risk assessment, kepala internal auditor harus menggunakan hasil penilaian risiko dalam penyusunan aktivitas audit tahunan. Penilaian risiko makro atau macro risk assessment akan menghasilkan daftar risiko atau risk register dan peta risiko atau risk map. Peta risiko atau risk map merupakan acuan bagi internal audit dalam menyusun rencana program kerja audit tahunan atau PKAT, sehingga fokus audit menjadi lebih terarah dan sumber daya yang terbatas dapat diarahkan ke area layak audit dengan bobot risiko tinggi. Jadi ini macro assessment skalanya lebih gede, terus mengelompokkan sehingga sumber daya yang terbatas dapat diarahkan ke area layak audit dengan bobot risiko tinggi. Nah, kita masuk ke micro risk assessment. Internal auditor harus menggunakan teknik penilaian. Micro risk assessment, internal auditor harus menggunakan teknik penilaian, yang dimana ini merupakan lebih kecilnya dari macro risk assessment yang udah kita jelaskan. Practice guide yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors mengatakan bahwa peran utama internal audit dalam memberikan keyakinan yang memadai atau asli kepada pimpinan instansi terhadap ada 5 poin. Nah, perlu kita ketahui internal audit ini merupakan orang yang melakukan penilaian bagaimana kinerja suatu organisasi atau suatu perusahaan. Jadi mereka yang nilai, mereka yang memberikan masukan, mereka yang memberikan informasi-informasi apa saja yang sudah dilakukan perusahaan tersebut, apa saja yang sebaiknya dilakukan, bagaimana cara untuk meningkatkan organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, di sini poin pertama adalah memberikan penilaian yang objektif dan memberikan asuransi terhadap proses manajemen risiko. Jadi orang yang audit ini nggak bisa ngasih penilaian yang asal-asal, harus sesuai fakta. Kita lihat dulu kan gimana kegiatan yang sudah dilakukan perusahaan tersebut, kita lihat dulu, kita nilai kan sesuai fakta-fakta atau yang sesuai yang kita lihat, baru kita kasih penilaian. Nah, itulah yang disebut penilaian objektif dan kita berikan asuransi terhadap proses manajemen risiko tersebut. Kita kasih asuransinya itu kan. Baru sehingga ketika kita melakukan ini, kita memberikan keyakinan kepada yang kita lakukan, yang kita audit. Yang kedua, memberikan penilaian yang objektif dan memberikan asuransi bahwa risiko telah dievaluasi secara benar. Nah, ini lanjutan dari yang poin pertama, di mana kita memberikan asuransi bahwa risiko telah dievaluasi secara benar. Udah kita lakukan penilaian yang benar, udah kita lakukan evaluasi yang benar, udah tepat caranya. Baru tuh mengevaluasi pelaksanaan proses manajemen risiko. Nah, kita evaluasi apa yang kurang, bagaimana harus lakukan apa aja, terus apa aja yang udah kita lakuin, sebaiknya gimana, terus yang jangan dilakukan lagi itu apa. Jadi melakukan evaluasi, mengurangi kemungkinan kesalahan yang akan kita lakukan, baru mengurangi kemungkinan kesalahan yang sama, memperbaiki lagi. Itu yang dinamakan mengevaluasi pelaksanaan program manajemen risiko. Yang keempat adalah mengevaluasi laporan atas risiko-risiko utama atau signifikan. Baru mengulas pengelolaan risiko-risiko utama atau signifikan untuk menjalankan perannya sebagaimana dimaksud di atas. Selanjutnya adalah
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan memberikan asuransi, keyakinan atau janji yang bisa kita berikan atas proses manajemen risiko di atas, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan internal auditor sebagai berikut. Jadi, ketika kita menjadi internal auditor, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kita memberikan asuransi atau janji atau keyakinan terhadap klien atau pihak yang berkepentingan yang akan kita bantu. Nah, di sini pertama adalah sumber daya. Sumber daya ini termasuk waktu, tenaga, biaya, apa aja yang dimiliki, terus yang digunakan untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Tidak boleh menyebabkan tugas utama internal audit menjadi terabaikan. Baru internal audit harus dapat menjunjung tinggi sikap dan perilaku independen dan objektivitas. Nah, artinya apa? Di sini internal audit harus berperilaku independen. Harus bisa baru tuh objektif sesuai fakta, sesuai apa yang ada, sesuai data-data. Baru tuh internal audit harus selalu mensosialisasikan pemahaman bahwa manajemen adalah pemilik dan penanggung jawab atas risiko dan pengendalian. Jadi internal audit juga tuh harus mensosialisasikan atau memberitahukan bahwa manajemen adalah pemilik dan penanggung jawab atas risiko dan pengendalian. Jadi dalam manajemen tuh kita yang sebagai kita yang sebagai penanggung jawab atas risiko, baru kita juga yang melakukan pengendalian. Hal-hal yang tidak ada juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh internal audit. Nah, tadi kan itu yang harus diperhatikan. Ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan internal audit. Nah, di sini ada 5. Yang pertama adalah penentuan risk epitita atas risiko-risiko pemerintah. Risiko-risiko pemerintahan gimana, misalnya ada isu-isu pemerintahan atau peraturan pemerintahan, kita kasih tahu juga risikonya gimana. Baru tuh penentuan proses manajemen risikonya, kapan kita mau melakukan proses manajemen risiko ini, kapan waktu yang tepat. Baru tuh kapan misalnya ada penundaan melakukan atau percepatan melakukan proses manajemen risiko, itu kan harus kita sampaikan. Baru tuh pengambilan keputusan atas tindak lanjut terhadap risiko. Gimana kita mengambil keputusannya, bagaimana kan udah kita kasih tahu tingkat risikonya, bagaimana kita melakukan mengambil keputusannya atas identifikasi risiko yang udah kita lakukan. Baru tuh menindaklanjuti risiko dengan mengatasnamakan manajemen. Itu kita menghadapi risiko tuh ya dengan cara melakukan manajemen. Ya seperti arti di atas, manajemen itu adalah pemilik dan penanggung jawab atas risiko dan pengendalian. Bagaimana kita sebagai pemilik, penanggung jawab atas sebuah risiko, dan kita juga yang melakukan pengendalian terhadap risiko tersebut. Baru yang terakhir adalah memegang tanggung jawab terhadap manajemen risiko. Oke, selanjutnya adalah pengukuran kematangan penerapan manajemen risiko. Nah, pengukuran terhadap tingkat kematangan penerapan manajemen risiko berguna dalam memperoleh gambaran sejauh mana organisasi menentukan, menilai, mengelola, dan memantau risiko. Jadi artinya itu kita ukur gitu. Gimana? Misalnya kita contohnya gini ya, misal udah menerapkan eh, penanganan risikonya. Misalnya kalau misalnya kita buang, contoh nih misalnya perusahaan pabrik tempe lah gitu kan. Jadi kalau misalnya ini kan ada risiko dia buang limbahnya ke sungai. Jadi kan tuh harus dilakukan penerapan manajemen risiko. Nah, risiko-risiko yang bakalan terjadi kan tuh sungainya bakalan tercemar. Nah, kalau sungai bakalan tercemar kan itu kan menimbulkan bau di lingkungan tersebut kan. Nah, bisa aja pabrik tersebut bakalan didemo atau ditutup karena melakukan pelanggaran tersebut. Nah, itu kan perlu kita terapkan manajemen risiko yang contohnya uh, mengurangi pembuangan limbah atau mengolah limbah tersebut. Nah, ketika kita mengusulkan hal tersebut atau mengusulkan penerapannya, kita lihat udah sejauh mana efektif atau berhasil, udah sejauh mana terlaksana, udah sejauh mana juga kita dapat menghadapi resiko tersebut, udah sejauh mana juga proses yang berjalan, apa aja yang kurang gitu. Itulah dibutuhkan pengukuran. Baru tuh
Sebuah model kematangan adalah cara terstruktur mengamati aspek manajemen risiko dalam organisasi dengan efektif. Nah, salah satu maturity model yang digunakan ini ada dua model. Model pertama adalah Enterprise Risk Management atau ERM. Nah, ERM sendiri adalah suatu proses berkesinambungan yang melibatkan seluruh bagian pengelola risiko. Artinya ini merupakan proses yang melibatkan seluruh bagian pengelola risiko tanpa terkecuali pada suatu organisasi dalam rangka kerja aspek fungsional dan teknologi. Jadi di mana seluruh bagian tersebut ikut andil dalam melakukan pengelolaan risiko dengan kerangka kerja aspek fungsional dan teknologi. Nah, yang kedua adalah Risk and Insurance Management Society atau RIMS. RIMS sendiri adalah budaya, proses dan alat ukur untuk mengidentifikasi peluang strategis dan mengurangi ketidakpastian. Artinya RIMS di sini itu menjadikan sebuah hal yang dapat mengidentifikasi peluang strategis dan mengurangi ketidakpastian. Kerangka kerja ini menetapkan metode dan konsultasi yang berkaitan dengan risiko penting untuk mencapai tujuan bisnis organisasi. Nah, selanjutnya adalah atribut pengukuran dalam RIMS terdiri dari 7 pandangan. Seperti yang sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya tentang RIMS. Nah, di sini kita akan menjelaskan atribut pengukuran dalam RIMS. Pertama adalah pendekatan berbasis IMR. Baru yang kedua adalah manajemen proses IMR. Yang ketiga adalah manajemen selera risiko. Baru akar penyebab disiplin, mengungkap risiko, manajemen kinerja, ketahanan dan keberlanjutan usaha. Jadi itulah atribut pengukuran dalam RIMS terdiri dari 7 pandangan. Nah, dalam materi proses manajemen risiko ini kita udah tahu tadi awalnya bagaimana bagan proses manajemen risiko. Udah kita lihat kalau proses manajemen risiko itu sangat kompleks, sangat banyak, sangat saling berkaitan. Bahkan tadi ada disebutkan bahwa kita dan contohnya itu organisasi dan internal audit itu saling berkaitan. Itu nggak bisa salah satu aja. Terus pun dikatakan juga manajemen itu pemilik, bertanggung jawab terhadap risiko dan kita juga yang melakukan penanganan atau kita artikan itu pengelolaan. Kita juga yang mengelola. Jadi proses manajemen risiko ini bukan hal yang sepele, bukan hal yang bisa dianggap gampang gitu, bukan juga hal yang mudah karena kita perlu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Terus bagaimana kita identifikasi level manajemen risikonya, baru level dampaknya, baru bagaimana penanganannya, baru ketika kita melakukan identifikasi kita masukkan ke level dampak berapa, terus kita kasih angka berapa, terus kan kalau misalnya angka yang besar kan keluar warna identifikasi itu warna merah, kalau itu udah besar manajemen risikonya atau bakalan terjadi atau dampak yang diberikan tuh cukup signifikan lah terhadap kita. Jadi sangat penting kita untuk mengetahui proses manajemen risiko, untuk kita menerapkannya, untuk kita saling mengerti, saling berkaitan, saling menjalankan tugasnya. Jadi sekian presentasi materi proses manajemen risiko. Saya Alfata Anggradisya Mahargi, mahasiswa Universitas Maliku Saleh, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis, mengucapkan terima kasih atas waktunya. Saya pamit undur diri dulu.